Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sekalian yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan mungkin di Indonesia sekarang masih pagi Senin. Semoga selalu dalam rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam yang sangat berbahagia ini, ataupun pagi hari waktu di Indonesia, kita akan membahas sebuah tema, yaitu memaknai kemenangan yang hakiki, dengan salah seorang ustadz yang sangat terkenal dan juga sangat mumpuni insya Allah untuk menyampaikan pembahasan ini. Beliau merupakan alumnus daripada Fakultas Syariah Lipia Jakarta. Saat ini hadir sebagai salah satu Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida. Bukan salah satu, di antara berbagai pekerjaan beliau sudah melalang buana, berbagi ilmu, berbagi kecerdasan yang beliau miliki dengan menuangkannya di berbagai karya. Di antaranya ada buku Pintar Calon Penghuni Surga yang sudah dibedah oleh berbagai universitas dan berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Itu tentunya sangat menginspirasi kita semua. Yang kedua ada membentuk muslimah mulitan, manajemen kematian, poligami, solusi atau masalah, dan berbagai buku lainnya. Nama beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Ustadz Fazin Abu Faqih, yang saat ini sudah hadir bersama kita semua, langsung dari kantor pusat Rumah Zakat Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Nah, adapun pembahasan dan kajian hari ini dipersembahkan oleh Indonesia Muslim Society in America berkolaborasi dengan Rumah Zakat dalam rangka untuk memeriahkan dan menyemarakkan bulan penuh dengan keagungan, bulan penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang lagi mukadimah, langsung saja kita menyapa Ustadz yang saat ini sudah hadir di hadapan kita, langsung di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, saat ini kita di Amerika sudah malam hari Ustadz. Malam hari ya? Iya, sudah malam hari. Di Indonesia masih pagi hari Ustadz ya. Udah salat isya nih? Belum azan Ustadz, jadi sekitar beberapa menit lagi nanti akan azan isya di sini. Karena jadi masih sudah mulai masuk ke summer, jadi ada daily time yang penunda waktu selama 1 jam, jadi ada perubahan semua jadwalnya gitu Ustaz. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mungkin tanpa saya memperpanjang lagi mukadimah Ustaz, mungkin waktu dan juga kesempatan saya persembahkan untuk Ustaz sampai dengan pemaparan materi nanti selesai, dan juga untuk teman-teman dan hadirin yang saat ini menyaksikan langsung tayangan ini, nanti silahkan menyampaikan. Kita juga membuka layanan tanya dan jawab yang nanti juga akan langsung dijawab oleh Ustadz. Jadi silahkan menyimak kajiannya dengan sangat sabar, dan silahkan untuk menanyakan langsung nanti di kolom komentar yang ada di hadapan kita semua. Ya, silahkan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai,
di negeri seberang. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita meskipun melalui dunia maya dalam keadaan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita bisa berhimpun di surga nanti. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan menteladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan pada kita bisa bertemu dengan beliau nanti di surga. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang bulan Ramadan, kemudian Ramadan selesai dan datang Idul Fitri, biasanya kita mengucapkan kata-kata yang populer kalau di Indonesia, minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang. Faiz, beruntung, menang, sukses. Pertanyaannya, kita kembali kemana dan menang dari apa? Kalau kita pertanyaannya kembali kemana, tentunya mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada ketauhidan kita, kembali kepada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat di alam arwah dulu kita mengatakan, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita mengatakan, benar wahai Allah, kami bersaksi. Karena itu ketika lebaran tiba, mudah-mudahan kita benar-benar termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrahnya dan kembali kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata-kata wal faizin. Mudah-mudahan kita beruntung, mudah-mudahan kita sukses, mudah-mudahan kita pemenang. Pertanyaannya, menang dari apa? Sukses dari apa? Ada perlombaan apa sehingga kita dianggap pemenang? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri, sesungguhnya kehidupan ini adalah perlombaan. Kehidupan ini adalah kompetisi. Bahkan hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Berarti hidup ini kompetisi. Di dalam ayat yang lain, Allah juga menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup ini sebuah ujian. Kita ini termasuk orang yang lulus, orang yang sukses, orang yang menjadi pemenang ataukah tidak dalam ujian ini. Dan ujian yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini ada yang bentuknya syar, sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia. Dan ada yang bentuknya khair, kebaikan, sesuatu yang dianggap baik oleh manusia. Namun kebanyakan manusia menganggap ujian itu kalau buruk. Sementara kalau baik tidak dianggapnya sebagai ujian. Padahal dua-duanya ujian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini dua ujian itu dua-duanya diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh. Selama sebulan penuh. Karena itu
Kalau di bulan Ramadan saja kita gagal, apalagi di bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan ini sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau di bulan Ramadan saja kita gagal, maka apalagi di bulan-bulan yang lain. Karena itulah kalau kita sukses di bulan Ramadan, maka saat Idul Fitri kita mengatakan minal aidina wal faizin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba membedah ujian yang ada di bulan Ramadan. Di siang hari kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan dengan pasangan. Ini kalau menurut bahasa manusia buruk, nggak baik. Karena kemauannya ditahan. Sesuatu yang diinginkannya tidak dilampiaskan di siang hari itu. Ini bahasanya buruk kalau dalam pandangan manusia. Namun saat buruk seperti ini, apakah jawaban kita adalah sabar? Kalau kita bisa bersabar, maka berarti kita sukses dalam ujian itu. Kitalah pemenangnya dalam ujian itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini betapa banyak keinginan-keinginan kita, namun kita harus menahan keinginan itu karena keinginan itu ternyata bertabrakan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak juga yang kita inginkan dalam kehidupan ini, dan yang kita inginkan itu mubah, halal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah belum mengkaruniakan kepada kita sehingga kita belum bisa menikmati keinginan kita itu. Inilah ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Inilah ujian-ujian yang disebut oleh manusia buruk. Nah, ketika diuji seperti ini, jawaban yang benar adalah sabar. Jawaban yang benar adalah sabar. Sementara jawaban yang salah adalah putus asa. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kehidupan ini memang berjalan dan kita tidak menyukainya dalam tanda kutip. Terkadang yang menimpa kita bukan yang kita rencanakan. Terkadang yang kita alami bukan sesuatu yang kita sukai. Namun apapun yang terjadi, betapapun yang terjadi itu menyakitkan hati kita, betapapun yang kita alami itu membuat kita benar-benar sengsara, namun jangan putus asa dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Kalau orang yang saum masih ada harapan berbuka. Masih ada harapan berbuka. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, hadisnya banyak, salah satu riwayatnya adalah lis-shaimi falhatan. Untuk orang yang saum ada dua kegembiraan. Untuk orang yang saum ada dua kegembiraan. Farhatun khina yuftir. Bergembira saat berbuka. Makanya kenapa orang yang saum itu sabar, bahkan terasa haus tetap tersenyum, lapar tetap tersenyum, capek tetap tersenyum. Kenapa? Karena ada harapan berbuka. Saya kira kalau kita disuruh saum dan saumnya sepanjang hidup kayaknya bakal capek dan putus asa. Tapi karena masih ada harapan berbuka, akhirnya orang optimis dan rela berlapar-lapar, rela berhaus-haus di siang hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan ini apapun yang kita alami, meskipun sangat menyedihkan, jangan putus asa. Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menyebutkan al-usr 2 kali, menyebutkan al-yusr juga 2 kali. Namun anehnya
Allah menyebutkan al-usr pakai al. Sementara yusr dipakai nggak pakai al. Kalau dalam bahasa Arabnya al-usr dalam bentuk makrifah, yusron dalam bentuk nakiroh. Artinya para ulama mengatakan seolah-olah satu kesulitan itu ada dua solusi, ada dua kemudahan. Dan kadang-kadang kita menganggap sebuah kesulitan itu seolah-olah kesulitan murni. Padahal di balik kesulitan itu ada sekian banyak hikmah dan manfaat yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Namun ada. Bahkan kalau kita mengkaji misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita tanyakan pada jamaah sekalian, seseorang yang hidup dalam keluarganya, dicintai ayah dan ibunya, dan dia pun mencintai ayah dan ibunya, itu menurut jamaah sekalian baik atau buruk itu? Baik kan? Baik. Tapi ternyata itu awal keburukan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab apa? Dengan itulah saudara-saudara Nabi Yusuf iri terhadap Nabi Yusuf. Akhirnya mereka merekayasa, merencanakan, membuat makar. Dan akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke sumur tua. Sekarang giliran saya tanya, dibuang ke sumur tua baik atau buruk? Pasti jawabannya buruk. Karena apa? Karena dibuang ke sumur tua. Siapa yang mengatakan baik? Tapi ternyata dibuang ke sumur tua itu awal kebaikan bagi Nabi Yusuf. Sebab itulah kata sambung Nabi Yusuf bisa hidup di istana. Coba kalau Nabi Yusuf nggak dibuang ke sumur tua, kira-kira gimana ceritanya Nabi Yusuf bisa masuk istana? Rumit. Ayah ibunya bukan orang istana, ayah ibunya bukan keturunan raja, tinggalnya pun jauh dari Mesir. Itu kalau dibayangkan Nabi Yusuf bisa masuk istana di Mesir, rumit. Tapi ternyata kata sambungnya sumur tua. Sebab Nabi Yusuf dibuang di sumur tua, ada para pedagang yang ngambil air, dapatnya Nabi Yusuf, akhirnya dijual ke Mesir, yang beli orang istana. Nah orang istana itu ketika membeli Nabi Yusuf, ini anak kok ganteng banget, baik banget, akhirnya diaku sebagai anak angkat mereka, kemudian hidup di istana, dibiayai dengan biaya istana. Nah, orang hidup di istana, dibiayai dengan biaya istana, itu baik atau buruk? Mungkin orang mengatakan baik, baik. Tapi ternyata itu awal keburukan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab apa? Ternyata di istana itu ada seorang perempuan yang awalnya melihat Nabi Yusuf biasa-biasa, ketika sering melihat kemudian semakin tertarik, dan akhirnya mencintai Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf tetap menjaga dirinya, nggak bisa diperdaya oleh perempuan itu. Akhirnya perempuan ini merekayasa sampai kemudian Nabi Yusuf masuk penjara. Masuk penjara kan? Kalau di penjara itu baik atau buruk? Kemungkinan besar jawabannya adalah buruk. Tapi Nabi Yusuf pada saat di penjara, beliau tidak menyesali nasibnya. Tidak meratapi nasib, tidak putus asa, kemudian mengisolir diri, terus makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, lambat laun badannya kurus, kering, kemudian naudzubillah min dzalik. Enggak begitu Nabi Yusuf. Saat di penjara, beliau tidak putus asa, dimanfaatkan hidup di penjara itu untuk mengeksplorasi potensinya. Bahkan kalau kita lihat kronologis ceritanya, Nabi Yusuf itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menebak arti mimpi, itu tumbuh kembangnya di penjara. Di penjara. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara tidak mengisolir diri, tetap berkomunikasi dengan masyarakat di penjara, dekat dengan orang-orang yang ada di penjara, sampai ada 2 orang yang terpenjara sangat tertarik dengan Nabi Yusuf dan menjadikan Nabi Yusuf sebagai referensi. Sehingga ketika 2 orang ini bermimpi, kemudian menanyakan arti mimpinya kepada Nabi Yusuf. Pertanyaannya, gimana mereka tahu kalau Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpi? Kalau bukan karena komunikasi yang baik, kalau bukan karena pergaulan yang baik.
Ini artinya ketika Nabi Yusuf di penjara tidak kemudian mengisolir diri, meratapi nasib, tapi hidup sebagaimana biasa, dimanfaatkan kehidupan karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Meskipun kelihatannya tidak menyenangkan, tapi siapa tahu di balik yang tidak menyenangkan itu tersedia banyak hal-hal yang menyenangkan kita. Karena itu jangan putus asa, sabar. Nah, karena kesabaran Nabi Yusuf, akhirnya ternyata dari penjara itu Nabi Yusuf pun akhirnya kembali ke istana dan kemudian beliau bisa mengelola istana dan akhirnya bisa menyelamatkan Mesir dari kemiskinan dan kelaparan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita di bulan Ramadan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lapar dan dahaga, jangan anggap itu sesuatu yang menyakitkan. Anggap itu sesuatu yang menyenangkan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata para dokter pun, para ahli medis mengatakan bahwa ternyata berlapar-lapar di siang hari, berhaus-haus di siang hari itu untuk kesehatan ternyata luar biasa manfaatnya. Meskipun kita kalau saum jangan niatnya karena untuk kesehatan. Jangan. Sayang. Insya Allah tanpa kita niatkan pun sehat itu akan ikut insya Allah. Gak perlu diniatkan. Karenanya kita diuji dengan haus, diuji dengan dahaga, diuji tanpa berhubungan dengan pasangan di siang hari. Tentunya berhubungan intim saja yang nggak boleh ya. Hubungan yang lain masih boleh. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar, dan kalau kita bersabar, saat datang solusi, datang berbuka, kita bergembira. Subhanallah. Memang kalau kita itu kenyang terus, rasanya nggak nikmat kalau makan. Kalau kita itu nggak pernah haus, nggak nikmat kalau kita minum. Kalau kita terus-menerus dekat dengan pasangannya, di kamar terus gak keluar-keluar, gak nikmat rasanya. Makanya perlu berpisah. Perlu kemudian kita haus, perlu kita lapar, agar pada saat kita makan, saat kita minum, kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Makanya lisoimi farhatan. Untuk orang yang saum itu ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir. Gembira saat berbuka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira yang kedua yang ada di dunia yaitu gembira saat berbuka, dan berbuka yang kedua adalah berbuka saat Idul Fitri. Makanya Idul Fitri itu sesungguhnya kembali berbuka. Meskipun yang populer adalah kembali kepada kesucian, enggak salah. Tapi sebetulnya arti asalnya Idul Fitri kembali enggak saum. Dan karena itulah maka di hari Idul Fitri diharamkan saum bagi kaum muslimin. Sebab itu saatnya berbuka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang pertama ini kegembiraan di dunia, bentuknya berbuka pada saat maghrib dan berbuka saat Idul Fitri, dua-duanya kegembiraan di dunia. Namun sebagian manusia banyak yang konsentrasinya pada dunia. Sekarang kita coba jujur aja, kalau Ramadan tiba, yang kita pikirkan itu apa? Ya kalau ibu-ibu biasanya, ya kalau Idul Fitri yang dibahas adalah berbuka dengan apa? Kemudian kalau 10 terakhir bulan Ramadan, yang difikirkan adalah Idul Fitrinya nanti gimana? Dan gimana itu yang dipikirkan adalah soal makanan, soal pakaian, soal mudik. Karena itulah maka kalau di televisi, di koran-koran, di medsos sudah mulai ada iklan sirup, sudah mulai ada iklan sarung, sudah mulai ada iklan korma, itu tandanya Ramadan telah tiba. Dan karena itulah maka saya khawatir semakin sering kita bersama Ramadan, ternyata yang kita pikirkan hanya berbuka di dunia. Karenanya kita lihat
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya di dalam Al-Qur'an. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun sebagian manusia, kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memuliakannya di dunia dengan dikasih kekayaan, dikasih pangkat, dikasih kedudukan, apa yang diinginkan tercapai, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Sebaliknya, wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Namun kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya disempitkan. Hartanya berkurang, gajinya enggak naik tapi malah turun, dipotong. Kemudian jabatannya enggak naik, malah diturunkan, dimutasi. Kemudian ada banyak rezeki yang berkurang, maka dia mengatakan Rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakan aku. Seolah-olah hina dan mulia itu urusannya urusan dunia. Kalau kita mengatakan seperti ini bukan karakter orang yang beriman. Bukan sifat orang yang yakin adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karakternya orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Toh dunia ini hanya sementara. Tadi dalam surat Al-Anbiya Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pasti. Betapapun kita sukses, ujung-ujungnya akan mati. Betapapun kita kaya, ujung-ujungnya pasti akan mati. Betapapun kita berkuasa, ujung-ujungnya pasti akan mati. Apapun jabatan kita, apapun kekayaan kita di muka bumi ini, pasti akhirnya akan mati. Karena itu, jangan sampai pandangan kita hanya pandangan tentang dunia. Sehingga kalau dunia menghampiri kita, seolah-olah kita mulia. Dan kalau dunia menghindari kita, seolah-olah kita hina. Jangan. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang takwa di antara kalian. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kehidupannya di muka bumi ini, bukan. Ketakwaannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Enggak seberapa lama lewatlah seorang laki-laki yang gagah, perlente, pakai kendaraan yang mewah, lewat di depan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW ketika orang itu sudah lewat, Rasul nanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau. Wahai sahabat-sahabatku, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang orang yang lewat tadi? Para sahabat saat itu menjawab, ya Rasulullah, dia itu kalau melamar perempuan pasti diterima lamarannya. Kalau dia ngomong pasti didengar kata-katanya. Kalau dia memberikan mediasi pasti diterima mediasinya. Ini pandangan-pandangan dunia itu gak salah. Boleh-boleh saja pandangan seperti itu. Tapi itu bukan ukuran yang sesungguhnya. Meskipun jangan ditinggalkan. Tapi itu bukan ukuran dunia. Rasul diem, gak berkomentar. Gak seberapa lewat lagi seorang laki-laki, pakaiannya lusuh. Badannya gak terawat. Lewat. Bukan naik kendaraan, jalan kaki. Maka Rasulullah SAW setelah orang itu lewat, Rasul nanya pada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, gimana pendapat kalian tentang orang yang lewat tadi? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia itu kalau ngelamar perempuan, gak akan diterima, ditolak lamarannya. Kalau dia ngomong, gak akan didengar kata-katanya. Kalau dia memberikan mediasi, gak akan diterima mediasinya. Itu ukuran-ukuran dunia. Dan gak salah. Gak salah. Namun Rasulullah SAW kemudian mengajak mereka kepada sebuah hakikat. Belum mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah orang yang barusan lewat tadi, andaikan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya. Ternyata
Orang yang baru lewat tadi, yang dilihatnya compang-camping, yang dilihatnya hina tadi, ternyata orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doanya. Sementara orang yang perlente tadi itu belum tentu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang hari Ramadan kita diuji oleh Allah dengan aneka ragam ujian yang kurang menyenangkan. Demikian juga dalam kehidupan kita, terkadang kita diuji dengan ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Ujian yang tidak menyenangkan itu banyak. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menguji kalian binaqsim minal amwali wal anfus. Kurang hartanya, kurang juga jiwa. Kematian anak kita, kematian orang tua kita, kematian saudara kita, diuji oleh Allah dengan ketakutan, diuji oleh Allah dengan kelaparan, diuji Allah dengan aneka ragam ujian. Namun wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Karenanya saum di bulan Ramadan melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran kita. Dan karena itulah maka di bulan Ramadan jangan hanya fokus terhadap berbuka. Enggak dilarang kita berbuka yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Beridul Fitri dengan pakaian yang baru, pakaian yang mahal. Boleh, enggak dilarang. Kita jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu enggak lebih berbahaya daripada menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Tapi ingat, dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Jangan sampai kita seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, zalika mablaghuhum minal ilm. Itulah puncak dari pengetahuan mereka. Sejauh-jauh pengetahuan mereka tentang dunia, ya cuma dunia saja. Orang-orang kafir itu ngertinya cuma dunia saja. Karena ngertinya cuma dunia saja, maka dunia itu ukuran utama. Kalau nggak dapat, putus asa. Kalau dapat, lupa diri. Itulah manusia yang pengetahuannya hanya sebatas dunia. Langitnya cuma langit dunia, nggak menembus langit yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, alam akhirat. Karena itulah maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa farhatun hinayal qarabbah, dan kegembiraan saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini yang lebih penting. Sebab mau tidak mau kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Dan pertanyaannya, apakah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita bergembira? Ini pertanyaan. Yang bisa menjawab kita sendiri. Kita nggak bisa ngukur orang lain. Kita ukur diri kita sendiri. Apakah kita nanti saat ketemu Allah Subhanahu wa taala kita berbahagia atau tidak? Kita sukses atau tidak? Kita lulus atau tidak? Ini pertanyaan untuk diri kita. Jamaah sekalian, mungkin kalau yang sudah punya pengalaman, punya kerja di sebuah perusahaan, dan dia punya atasan, terus atasannya ngasih tugas, katakanlah dikasih tugasnya itu 8. Sekali kasih tugas, kemudian dikasih waktu sebulan, ternyata waktu sebulan itu nggak digunakan sebaik-baiknya. Dia nyantai, main-main, kemudian kalau lagi di hadapan komputer main game, HP-nya juga untuk main game. Sehingga lupa dengan tugasnya, giliran hari sudah dekat, ketika satu hari menjelang pertemuan dengan atasannya, kira-kira hari itu apakah hari yang menyenangkan, apakah hari yang merisaukan? Coba kita pikirkan. Apakah pertemuan dengan atasan itu pertemuan yang diharapkan? Ataukah dia berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menahan matahari beredar sehingga hari itu terus ditahan dan pertemuan dengan atasannya itu bisa ditunda. Itu yang diharapkan. Dan ternyata
orang-orang yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini, orang yang tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, tatkala meninggal, tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa tidak Engkau tangguhkan aku pada satu masa yang dekat saja ya Allah. Sebentar saja, tunda sampai aku bertaubat ya Allah. Namun ternyata tidak ada penundaan. Kalau sudah saatnya, nggak bisa ditunda meskipun hanya sesaat. Dan kalau sudah waktunya, nggak mungkin bisa dimajukan meskipun hanya sesaat. Karena itulah orang yang saum, sabar dengan saumnya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan saat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Gembira dengan saumnya. Karena dia bersabar saat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia gembira saat ketemu Allah Subhanahu wa taala karena membawa prestasi saum yang luar biasa. Coba bayangkan kalau ada seorang yang berprestasi dalam menjalankan tugas-tugas atasannya, maka dia sudah nggak sabar lagi hari saat pertanggungjawaban itu. Nggak sabar karena dia ingin segera mendapatkan hadiah dari atasannya. Itu gambaran di dunia. Namun apakah kita menggambarkan seperti itu saat kita ketemu Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak sabar ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala karena ingin segera mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berprestasi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita jarang berpikir tentang itu. Ya bukan kita lah, mungkin saya jarang berpikir seperti itu. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan itu yang diuji bukan hanya yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan pun ujian. Makanya saat berbuka jangan lupa, jangan melampaui batas. Jangan juga berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tabdzir, jangan berlebih-lebihan, dan juga ingat itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku berbuka ya Allah. Untukmu aku saum ya Allah. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku saum ya Allah. Wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karena rizkimu aku berbuka ya Allah. Coba bayangkan, kadang-kadang kalau belum rizki Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berbuka, di hadapannya makanan favoritnya, minuman favoritnya, minuman yang luar biasa digemarinya, sudah di hadapannya, ternyata setengah menit menjelang adzan maghrib, minuman favorit itu kan bukan rezekinya. Kecewa. Namun itu belum rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kecewa. Toh enggak ada makanan favoritnya, ada makanan dan minuman yang lebih favorit, air bening masih ada. Dan karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun kalau kita membaca urusan bahagia, kadang-kadang bahagia itu enggak mesti kok. Hartanya melimpah, jabatannya tinggi, kemudian dikagumi banyak orang, itu orang bahagia belum tentu kok. Belum tentu. Saya kadang-kadang tanpa sengaja kalau membaca koran, kemudian nonton TV, itu lihat berita-berita, ternyata orang-orang yang populer, orang-orang yang dikagumi banyak orang, kekayaannya melimpah, justru banyak yang kemudian terjebak dalam kasus-kasus narkoba. Itu tandanya apa? Tandanya mungkin ya kayaknya nggak bahagia. Makanya mencari kebahagiaan dengan cara-cara seperti itu.
Karenanya bahagia itu belum tentu kekayaan yang melimpah. Dan karena itu Allah menyebutkan wa farhatun hina yuftir. Tidak menyebutkan berbuka dengan apa, enggak. Tapi berbuka. Kadang-kadang orang hanya berbuka dengan segelas air bening, dia berbahagia luar biasa karena yang dia bayangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan air bening yang diminumnya. Bukan membayangkan apa yang diminum oleh orang-orang kaya, bukan membayangkan yang diminum oleh saudara-saudaranya, tapi dia memikirkan ini karunia Allah Subhanahu wa taala, wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kemudian kalau dalam riwayat yang lain, zahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang. Kerongkongan telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahalanya akan ditetapkan oleh Allah insyaallah. Dan yang membuat orang bahagia saat berbuka itu adalah wasabatal ajru insyaallah. Itu yang membuat dia bahagia saat berbuka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu saat berbuka jangan lupa diri. Itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan, "Oh, saya berbuka begini karena saya hebat, karena ibu-ibu pintar masak." Kemudian seolah-olah berbukanya hebat-hebat itu karena kehebatannya. Kagak, itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Justru banyak orang yang enggak lulus ujian, enggak sukses dalam ujian, tidak menjadi pemenang, itu karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari kehidupan para sahabat, saya itu belum pernah membaca riwayat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang murtad, yang menyimpang, yang musyrik, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala itu gara-gara kemelaratan, gara-gara kemiskinan. Kok saya belum pernah baca kisah itu? Justru yang ada kisah yang populer, meskipun sebagian ulama mengatakan riwayatnya enggak sahih, tentang kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah. Diriwayatkan katanya beliau ini saking miskinnya, itu sampai pakaian sholatnya saja gantian sama istrinya. Bayangin, sampai pakaian sholat aja gantian sama istrinya. Ini kan luar biasa miskinnya. Saya yakin jamaah yang hadir di sini, yang mendengarkan ungkapan saya ini, gak ada yang punya pakaian hanya melekat di badan. Itu gak ada. Saya yakin gak ada. Saya yakin lebih pakaiannya. Nah ini sahabat ini sampai pakaian sholatnya saja gantian sama istrinya. Namun Sa'labah tetap rajin sholat jamaah di masjid. Cuma karena gantian dengan istrinya, ketika salam itu gak ikut berdoa, langsung pulang. Nah, karena beberapa kali seperti itu, Rasul nanya kepada Sa'labah, kenapa kamu setelah salam kok langsung pulang? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu nggak bisa sholat ya Rasul. Nunggu pakaian yang saya pakai ini ya Rasulullah. Karena itu ya Rasulullah, doakan saya Rasul agar kehidupan saya berubah ya Rasulullah. Coba bayangin, semiskin ini tetap rajin sholat jamaah. Semiskin ini tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kuasanya Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasul mendoakannya, akhirnya kehidupannya pun mulai berubah. Kekayaan sedikit demi sedikit datang. Dalam satu riwayat dikaruniai kambing. Kemudian kambingnya beranak pinak, berkembang biak. Makin hari makin banyak. Akhirnya dia sibuk ngurus kambingnya, lupa sholat jamaah. Karena sibuk ngurus kambingnya, lupa sholat jamaah. Sampai Rasulullah wafat, kemudian diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata ketika Abu Bakar mengirimkan sahabat untuk mengambil sodakohnya, dia pun lupa bayar sodakoh, bahkan mangkir bayar zakat.
Jamaah salat sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita lihat kehidupan, sahabat itu hampir nggak ada yang menyimpang gara-gara diuji dengan kemiskinan. Tapi yang ada itu nggak lulus ketika diuji dengan kekayaan. Karena itulah ketika kekayaan mulai berdatangan kepada kaum muslimin, kepada dunia Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mewanti-wanti para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa satu hari Rasul mengirimkan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengambil harta jizyah. Mengambil harta jizyah ke Bahrain. Nah saat itu karena harta saat itu ya bentuknya harta, nggak bisa dicek, ditulis dalam bentuk cek nggak bisa. Karenanya kalau onta ya dibawa onta, kalau kambing dibawa kambing, dibawa berarti rombongan dari Bahrain ke Madinah. Ternyata datang ke Madinahnya malam-malam menjelang subuh. Ketika para sahabat dengar, mereka berduyun-duyun ke masjid setelah sholat subuh. Para sahabat pada menampakkan diri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang biasa nggak kelihatan, mungkin ya tiba-tiba lewat depan Rasul. Yang biasa kalau dalam pengajian itu nunduk, tiba-tiba didongakkan kepalanya. Kenapa? Agar nampak wajahnya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena biasanya Rasulullah itu kalau mendapatkan harta di malam hari sebelum matahari terbit udah habis dibagi. Karenanya sahabat kalau mukanya nggak ketahuan sama Rasul, khawatir nggak kebagian. Itu masalahnya. Melihat gelagat yang aneh seperti itu, Rasul pun tersenyum kepada para sahabat dan beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kayaknya kalian dengar berita semalam. Mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Beliau mengatakan, absyiru wa ammilu. Bergembiralah kalian dan berharaplah. Fawallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang kukhawatirkan atas kalian. Kita lihat Rasulullah nggak khawatir kalau kefakiran menimpa para sahabat karena udah teruji. Sahabat itu kalau fakir udah teruji komitmen. Tapi kata beliau selanjutnya, sabda beliau selanjutnya, yang kukhawatirkan kalau dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian sebagaimana telah dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Akhirnya kalian berebut padanya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berebut. Dan akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat saja yang teruji luar biasa, pengorbanannya luar biasa dalam perjuangan. Mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya. Namun Rasul masih mengkhawatirkan kalau dibukanya pintu-pintu dunia untuk para sahabat, akhirnya mereka lupa diri, berebut, dan akhirnya binasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya meskipun kita bergembira saat berbuka, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan tabdir, jangan israf. Ingatlah betapa banyak saudara-saudara kita yang saat berbuka tidak menemukan apa yang mengenyangkan perut mereka dan menghilangkan dahaga mereka. Saat beridul fitri, kita diperbolehkan bersenang-senang, bernikmat-nikmat, tapi jangan berlebihan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati idul fitri secara fisik, meskipun saya yakin jiwa mereka berbahagia saat idul fitri. Karenanya saat berbuka jangan berlebihan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah syukur. Apakah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah saya bisa saum dan alhamdulillah saya bisa berbuka. Insya Allah kalau kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, ini karunia darimu ya Allah, maka kata-kata alhamdulillah itu mengingatkan kepada kita jangan sampai karunianya kita gunakan untuk durhaka kepadanya. Jangan sampai. Suatu hari Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang yang banyak melakukan maksiat.
Ditanya, wah Ibrahim bin Adham, aku ini kok suka melakukan maksiat, apa saran Anda untuk saya? Kata Ibrahim bin Adham, ya kalau kamu ingin maksiat, maksiat aja, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja kok. Tapi yang penting memenuhi beberapa syarat. Yang penting memenuhi beberapa syarat. Ini orang mau maksiat, suka maksiat, sama ulama diperbolehkan berbuat maksiat asal memenuhi syarat. Karena dikasih begitu, orang ini semangat. Ini kalau dalam proses pembelajaran namanya tasywik. Membuat orang rindu, penasaran. Setelah dia penasaran begitu dijawab sama Ibrahim bin Adham. Syarat pertama, kalau kamu ingin maksiat, silakan maksiat. Tapi jangan sampai ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin berbuat maksiat, ngumpet. Jangan sampai ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tadi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim bin Adham, di mana saya bisa ngumpet? Allah itu Maha tahu, bahkan apa yang ada dalam hati saya pun Allah tahu. Di mana saya ngumpet? Ya kalau nggak bisa ngumpet, jangan berbuat maksiat. Oke, kalau syarat yang pertama saya nggak bisa. Kira-kira syarat yang kedua apa? Kali-kali saya bisa memenuhinya. Kata orang tadi, kata Ibrahim bin Adham, syarat yang kedua, kalau kamu ingin maksiat, silakan berbuat maksiat, tapi jangan makan rizkinya Allah Subhanahu wa taala, jangan mengkonsumsi rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Sebab nggak patut kalau kamu masih makan rizkinya Allah Subhanahu wa taala, terus kamu gunakan untuk durhaka kepadanya. Karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita berbuka makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, jangan gunakan untuk durhaka kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah. Apa kata syukur itu? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang saum punya dua kemenangan, punya dua kegembiraan, punya dua kesuksesan, punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama saat di dunia, gembira saat berbuka. Yaitu berbuka di maghribnya dan berbuka di Idul Fitri. Namun kegembiraan yang abadi, kegembiraan yang utama, kegembiraan yang hakiki, sukses yang hakiki adalah sukses saat bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan saumnya, dengan prestasinya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin berprestasi dalam melaksanakan perintah Allah, dia semakin berbahagia saat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan saum yang kita jalankan pada tahun ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kegembiraan pada kita, kegembiraan saat ketemu Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang menyejukkan hati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tentram. Bayangkan, kitakah yang akan dipanggil oleh Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tentram. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apakah kita yang akan dipanggil seperti itu? Mudah-mudahan kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan puas, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kita puas karena kita kembali dengan membawa segudang prestasi dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Karena status penghambaan kita saat kita di alam arwah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Saat kita salat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita tetap teguh dengan status itu sampai kita meninggal dan diakui oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku. Nah kalau sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, status kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita bisa membersamai bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kegembiraan pada kita saat berbuka di dunia ini, saat berbuka maghrib, saat berbuka Idul Fitri, dan mudah-mudahan memberikan kegembiraan kepada kita saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahil wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa penjelasan dari Ustadz terkait dengan kemenangan hakiki di bulan Ramadan. Ada beberapa pertanyaan Ustadz, baik itu dari saya pribadi dan juga dari beberapa jamaah kita yang sudah berkomentar di kolom komentarnya Facebook IMSA Sister. Yaitu pertanyaan pertama itu dari Ike Basri. Beliau menanyakan indikator untuk menilai apakah kita berprestasi atau tidak itu apa saja Ustaz? Pertama mungkin dalam konteks di sini bulan Ramadan kali ya. Ya. Kalau kita ingin mengukur, memang mengukurnya itu hanya mengukur diri sendiri, jangan mengukur orang lain. Jangan mengukur orang lain. Kita ukur diri kita sendiri, kita yang paling tahu dengan diri kita, Allah lebih tahu. Tapi ukurannya adalah amal itu dianggap berprestasi, itu syaratnya dua. Syaratnya dua. Yang pertama, apakah kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Ini syarat yang pertama. Yang kedua, apakah sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan aturan. Nah, perpaduan antara keikhlasan dan ketepatan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala inilah yang memunculkan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya agar kita bisa mengukur prestasi kita di bulan Ramadan ini, maka rencanakan Ramadan kita. Kita coba bikin rencana untuk Ramadan kita. Kalau untuk urusan dunia saja perencanaan kita matang luar biasa. Untuk Ramadan kita, kadang-kadang kita tanpa perencanaan. Coba kita rencanakan misalnya nanti sebulan Ramadan ini kira-kira saya khatam Quran berapa kali. Kemudian kira-kira saya apakah sudah bisa memahami Al-Quran. Kemudian kira-kira saya tarawehnya gimana. Kemudian saya bisa bersedekah gimana dan seterusnya. Kita coba rancang. Kita pelajari dulu fikih saum, kemudian amalan-amalan istimewa apa di bulan Ramadan menurut para ulama yang memberikan penjelasan pada kita semuanya. Setelah kita temukan, terus kita merencanakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan kemudian kita tingkatkan kemampuan kita. Nah, insya Allah dengan itu kita bisa mengukur prestasi kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi oleh Ike Basri. Mudah-mudahan yang bertanya puas dan saya rasa juga sangat puas lah dengan jawabannya disampaikan. Ada pertanyaan kedua yang mungkin hampir menggelimuti semua semua orang ataupun semua pekerja. Ini berkaitan dengan seperti ini Ustaz. Tentu Ramadan bukan alasan bagi pekerja untuk bermalas-malasan. Yang ada malah sebaliknya. Ramadan harus dijadikan momentum untuk semua orang lebih bersemangat, tidak hanya dalam beribadah, dalam bekerja, dan melayani masyarakat. Bagaimana cara seorang pekerja dalam hal ini mungkin bila berada dalam posisi sebagai bawahan untuk menyeimbangkan pelayanan terhadap untuk menjalankan kapasitasnya sebagai bawahan tanpa meninggalkan kewajibannya untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan. Terima kasih. Islam itu menentukan ada amal-amal yang sifatnya wajib dan ada amal-amal yang sifatnya sunnah. Ada amal-amal yang sifatnya mubah. Amal-amal yang wajib itu ada yang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kewajiban-kewajiban itu karena ikatan antar sesama kita.
Al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam itu berdasarkan kesepakatan-kesepakatan mereka. Kalau sudah sepakat kontrak bahwa saya mendapatkan gaji sekian dan saya akan bekerja dengan kerjaan bla bla bla, maka itu jadi kewajiban kita. Nah, gimana kita bisa memadukan antara aktivitas di bulan Ramadan dengan profesi kita, karena kesepakatan kita telah berikrar di situ, kita telah berjanji di situ. Sesungguhnya nggak sulit. Nggak sulit. Ibadah dalam Islam itu tidak harus bentuknya semuanya ritual. Tidak harus bentuknya semuanya ritual. Ada ibadah-ibadah yang bentuknya non-ritual. Bahkan kadang-kadang ibadah yang non-ritual itu pahalanya melebihi ibadah-ibadah yang ritual. Bahkan kadang-kadang kalau kita teledor dalam hal yang sifatnya non-ritual, itu bisa menggerogoti pahala-pahala kita yang ritual. Saya ambil contoh misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, kalian tahukah orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit? Para sahabat jawab, ya Rasulullah, yang dikatakan orang pailit di tengah-tengah kita itu adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya kekayaan. Itu kan pandangan manusia secara umum begitu. Itu orang bangkrut, orang miskin, orang pailit. Tapi Rasul jawab, nggak itu yang kumaksud. Orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang muflis itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat. Ritual kan? Dengan membawa pahala saum, ritual kan? Dengan membawa pahala zakat. Namun dia telah mencaci maki si fulan. Nah, mencaci maki si fulan ini urusan sosial. Dia telah mengalirkan darah si fulan. Dia telah memakan harta si fulan. Dia telah menuduh si fulan. Akhirnya nanti di hari kiamat, pahala sholatnya diambil oleh Allah, diberikan pada yang dicaci maki. Diambil lagi pahalanya, diberikan pada orang yang dituduh. Diambil lagi, diberikan pada orang yang dialirkan darahnya. Diambil lagi, diberikan pada orang yang pernah dipukul. Diambil lagi, diberikan kepada orang yang dimakan hartanya dengan cara yang tidak halal. Kalau sampai pahalanya habis, kemudian orang yang menuntutnya masih banyak, akhirnya kesalahan orang yang menuntut itu, kejelekan orang yang menuntut itu dia ambil oleh Allah, dibebankan padanya, akhirnya dia tersungkur ke dalam neraka. Waspadalah, waspadalah. Hati-hati. Karena itulah maka jamaah sekalian, jangan pertentangkan dalam kehidupan ini. Semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan tugas itu ibadah. Bahkan kalau menurut saya, secara saya pribadi, ada seseorang yang dalam melaksanakan tugas, tugasnya belum selesai dan tugas itu telah disanggupinya, belum dilaksanakan, terus ditinggal karena mengejar tilawah misalnya, maka jangan-jangan pahala tilawahnya itu habis untuk menebus kewajiban yang ditelantarkan itu. Karena hati-hati. Toh untuk tilawah waktu masih ada. Banyak waktunya, waktu istirahat, waktu menunggu jam kantor, waktu di rumah, masih banyak waktu untuk tilawah. Qiyamul Lail misalnya, agar kita dalam waktu kerja tetap badannya fit misalnya, maka Qiyamul Lailnya standar. Jangan yang ambil misalnya 30 juz semalam. Jangan. Agak kuat nanti. Nanti kalau semalam suntuk Qiyamul Lail, nanti akhirnya siangnya tidur. Jangan. Makanya coba diukur. Misalnya gini, hari pertama tarawehnya oke lah, masih semangat, masih badannya masih fit misalnya. Kemudian ikut sholat tarawehnya 1 juz semalam misalnya. Kuat, ternyata paginya bangun, kemudian sebelum sahur masih sempat sholat, kemudian sahur, terus subuh, kemudian berangkat kerja ternyata masih seger, masih bagus, berarti masih kuat. Kalau ternyata lemes, besok berarti dikurangi lagi. Jangan 1 juz, berarti sholat malamnya mungkin 2/3 juz. Kalau ternyata masih lemes,
Tapi lemesnya ini kadang-kadang ada yang lemes karena kemauan yang kurang, lemesnya memang fisik yang betul-betul lemes. Harus jujur, kadang-kadang kalau fisiknya kuat tapi badannya yang lemes, jiwanya yang lemes, memang ya sekuat apapun fisik lemes juga. Tapi kalau niatnya kuat, kemauannya kuat, maka insya Allah kuat fisik. Kata penyair dulu, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi mutaba'atihil ajsamu. Kalau jiwa seorang itu besar, maka jiwa badan yang kelelahan mengikutinya. Ya kalau kata orang ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau nggak ada kemauan, ya akan banyak alasan. Jadi kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Tidak ada kemauan, ya pasti banyak alasan. Karenanya jangan pertentangkan antara ibadah-ibadah yang ritual dengan kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan. Ya kalau misalnya kita bisa cuti di bulan Ramadan, memang itu bisa dan legal, silahkan. Itu lebih bagus sehingga bulan Ramadan bisa fokus takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa cuti sebulan Ramadan, cutilah mungkin 10 terakhir bulan Ramadan, bukan untuk mudik, tapi untuk iktikaf. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, laksanakan tugas-tugas itu dan tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan kita melaksanakan kewajiban karena itu kontrak kita. Mudah-mudahan Allah ridho dan karena itulah kerjakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar aturannya, manfaatkan sela-sela yang kosong, berzikir kepada Allah, membaca istighfar, membaca la ilaha illallah, membaca doa-doa yang lain sehingga mudah-mudahan keberkahan akan selalu menyertai kita. Kepanjangan ya jawabannya ya? Tidak Ustaz, sangat puas malah dengan pemaparan jawabannya. Berarti benar gitu Ustaz ya, bahwa Ramadan harus kita garis bawahi bersama, bukan alasan untuk bermalas-malasan, untuk meninggalkan kewajiban kita, dan bahkan untuk meninggalkan kewajiban dan juga bukan sesuatu yang tidak berguna, tetapi malah sebaliknya harusnya Ramadan dijadikan menjadi momentum untuk peningkatan produktivitas baik dalam bermuamalah dengan Allah dan sesama manusia. Tentu yang menjadi pertanyaan orang-orang ataupun masyarakat kita di pada saat ini adalah sekarang bagaimana mempertahankan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Let's say seperti pada saat Ramadan kita terbiasa seperti yang terbiasa dengan melaksanakan tahajud seperti yang Ustaz sampaikan tadi, tilawah mungkin sehari bisa sampai dengan 2 sampai dengan 3 juz. Nah, sekarang bagaimana mempertahankan kebiasaan itu sehingga menjadi rutinitas juga di bulan selesai Ramadan, Ustaz? Memang kalau ada orang yang bisa setelah Ramadan itu amalannya persis seperti Ramadan, itu luar biasa, itu jagoan. Tapi kayaknya sulit menemukan orang seperti itu. Ya, bulan Ramadan wajar bulan Ramadan karena memang suasananya Allah desain memang seperti itu. Makanya Allah menyebutkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga memang sangat kondusif di bulan Ramadan itu. Makanya kalau di bulan Ramadan kita nggak produktif, ini kayaknya rumit, gitu. Rumit. Harusnya bulan Ramadan itu kita sudah bisa memproduksi sekian banyak kebaikan, kita bisa melaksanakan sekian banyak kebaikan, karena penghalang-penghalangnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kalau di bulan Ramadan malah bermalas-malasan, jangan-jangan setan yang dari jinnya sudah diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita yang meniru setan. Mudah-mudahan kita bukan setannya ya. Kalau di bulan Ramadan kita bermalas-malasan. Karenanya kalau kita bisa mempertahankan apa yang ada di bulan Ramadan sampai di bulan-bulan selanjutnya itu luar biasa. Namun minimalnya mungkin berkurang volumenya, berkurang frekuensinya, tapi budaya baiknya dan semangatnya tetap ada di luar bulan Ramadan. Dan karena itulah maka Syawal itu bulan peningkatan. Peningkatan itu tidak mesti dengan
frekuensinya, tapi kualitasnya. Karena kita sudah ditarbiyah luar biasa di bulan Ramadan, ditarbiyah dengan keikhlasan. Selama sebulan penuh kita fokus semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kita saum enggak ada yang tahu. Kita pura-pura enggak saum pun enggak ada yang tahu, tapi kita saum lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari pun saat kita berbuka pun karena Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah sebulan penuh kita full komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan di luar bulan Ramadan pun tetap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk frekuensi ibadahnya, frekuensi dalam pengertian hitungannya, kuantitasnya mungkin akan terjadi penurunan, namun kalau kualitas tidak boleh. Harus selalu ada peningkatan. Dan karena itulah maka target utama di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Dan ternyata ketakwaan itu kalau kita runut di dalam Al-Quran, sifat yang paling banyak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang takwa itu adalah kontribusinya dalam kehidupan. Misalnya di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan hudal lil muttaqin. Maka di situ disebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam surat Ali Imran, surga yang seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak, berkontribusi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Di penghujung juz 30, wasayujannabual atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang bertakwa itu selalu memberikan apa yang dimilikinya untuk membersihkan diri. Karena itu ketakwaan harus kita tingkatkan dan harusnya meningkat di luar bulan Ramadan. Harusnya meningkat. Kalau kemudian ketika bulan Syawal penuh-penuhnya ketakwaan, nanti Dzulhijjah itu kita disuruh berkorban. Itu tanda ketakwaan kita. Kalau kemudian setelah itu mulai turun, mudah-mudahan nanti kembali Ramadan lagi, dicas lagi, full lagi ketakwaan kita. Karena itu ketakwaan itu adalah kontribusi kita dalam kehidupan ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan ketakwaan kita meningkat setelah kita mengalami ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jawabannya sangat sangat mudah dicerna dan juga mudah-mudahan bisa kita implementasikan dan juga kita jaga semangat Ramadan selama Ramadan juga sampai dengan sesudah Ramadan. Dan sampai di awal Ramadan bensin dalam artian semangat kita full, tapi di pertengahan menurun dan bahkan di akhir Ramadan sampai menurun. Padahal 10 akhir Ramadan menjadi momentum yang sangat luar biasa, banyak momen dan banyak kejadian-kejadian yang menggugah dan bisa memperkaya keimanan kita. Mungkin sebelum kita tutup, Ustaz, kira-kira apa ini Ustaz? Kalimat ataupun penutup dari Ustadz untuk semua jemaah kita yang saat ini sedang menonton, baik itu yang ada di Amerika, Kanada, maupun juga yang ada di Indonesia melalui laman Facebook kita, Ustadz. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya nggak ada yang tahu masih berapa usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kita semuanya. Bahkan boleh jadi kita nggak sempat bisa bertemu dengan Ramadan kali ini. Karena itu sejak mulai sekarang kita niatkan, kita bertekad, ya Allah, kalau saya bersama Ramadan, insya Allah akan saya optimalkan segenap kemampuan saya untuk takarub kepadamu ya Allah. Sehingga tidak ada satu hari pun, tidak ada satu saat pun kecuali semuanya bernilai kebaikan untukmu ya Allah. Kebaikan yang ikhlas karenamu ya Allah, yang ingin saya dapatkan pahalanya saat ketemu dengan engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Karena itu
Kalaupun kita sudah punya tekad seperti itu dan punya perencanaan, andaikan Allah mentakdirkan kita nggak menjumpai bulan Ramadan, mudah-mudahan niat itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah beramal di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kalau kita betul-betul kesampaian sampai bersama bulan Ramadan, kita pun bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki benar-benar untuk mengoptimalkan Ramadan. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat nanti di sisinya di surga Firdaus Al-A'la. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk bisa menyertai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan bersama-sama. Yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materi terkait dengan spirit Ramadan dan kemenangan yang hakiki yang dipersembahkan oleh Indonesia Muslim Society in America bekerja sama dengan Rumah Zakat Indonesia. Sahabat dan jamaah semuanya, semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi bulan muhasabah kita bahwa kita hanyalah manusia yang selalu merindukan dan mengharapkan pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Tauhid Ramadan oleh IMSA bekerja sama dengan Rumah Zakat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga rahmatnya. Dari Amerika Serikat, saya Aulandika Fikrullah Abalat mengucapkan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.